Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini, Senin 7 Desember 2020. Pada saat juga sahabat Sonora, semoga dilakukan baik-baik saja ya. Dari mulai kemarin sore, Jakarta diguyur hujan deras, dan sampai dengan saat ini di studio Smart FM pun masih diguyur hujan deras. Semoga ini tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap bisa beraktivitas sampai dengan malam hari nanti. Dan semoga hujan ini membawa keberkahan sendiri buat kita. Kita akan coba lengkapi semangat Anda pagi hari ini dengan program Smart Motivation. Tentunya saya tidak sendirian, sudah didampingi founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is the Managing Director, Captain Asia Servitama, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daryl, dan semangat pagi, Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia Raya. Senang sekali, Mas Daryl. Sekali lagi, walaupun Jakarta diguyur hujan, tapi kita kembali diberi kesempatan untuk saling menginspirasi. Jadi kita lanjutkan pembicaraan kita tentang tema yang sudah kita mulai sejak 2 minggu yang lalu. Silakan Mas Daryl. Betul sekali. Ada 12 mitos kepemimpinan ya, dan sekarang sudah masuk ke sesi yang terakhir. Ini ada 8 mitos yang akan kita jabarkan. Tapi kalau bicara masalah mitos sendiri, kita udah sepakat ya Pak Elo ya, ada orang yang sampai dengan sekarang itu mempercayainya. Apalagi ini berhubungan dengan leadership gitu loh. Nah, makanya di seri yang terakhir ini kita akan coba luruskan agar lebih maksimal lagi tentang 8 mitos yang tersisa. Saya nggak ingin lama-lama untuk basa-basi, kita harus mempersingkat waktu agar kontennya juga semakin jelas. Nah, buat Anda yang mungkin sempat terlewatkan di 2 minggu pembahasan tentang 12 mitos leadership ini, Coaching Good Managers to Become Great Leaders, Pak Eloy, langsung saja kita boleh review sedikit apa yang sudah kita bahas di beberapa minggu belakangan ini. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Dan sekali lagi, Smart Listeners dan sahabat Sonora dimanapun teman-teman, sahabat, Bapak, Ibu semua berada, kita terus bersambung doa supaya semuanya sehat. Amin. Dan ini kondisi cuaca, ini kita harus ekstra hati-hati juga ya dalam betul. Kemungkinan besar banyak pendengar kita yang dalam perjalanan menuju tempat beraktivitas. Nah, ini kita bicara tentang lagi-lagi leadership ya Mas Daryl, dan kita dikagetkan dengan apa yang kita dengar weekend yang kemarin, bahwa yaitu ada orang-orang yang kita berharap bisa menjadi panutan teladan, tetapi ternyata diciduk KPK, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kita juga kalau di posisi itu belum tentu kuat imannya. Godaannya begitu banyak ya Pak Elo ya. Godaannya begitu banyak, walaupun ya kita tentu saja sedih dan kita mengatakan this is wrong, ini salah, ini nggak boleh. Makanya tadi malam saya mengupdate status Instagram dan Facebook saya, Mas Daryl. Ini satu quote dari orang yang sangat terkenal, seorang pemikir namanya G.K. Chesterton. Dan beliau memberikan quote yang sangat indah. Smart Listeners, sahabat Sonora, dengarkan baik-baik untuk juga bisa menjadi pembukaan pertemuan kita pada pagi hari ini. Beliau mengatakan, untuk tiba pada satu posisi yang disebut cukup nih Mas Daryl, itu ada 2 cara. Pertama, dengan kita berupaya terus-menerus mencari dan terus mencari, mengumpulkan uang dan terus mengumpulkan uang. Atau cara yang kedua, yaitu dengan menginginkan sedikit. Jadi yang satu mengatakan, cari terus, nanti pasti ketemu kok. Yang namanya cukup itu pasti nanti akan ketemu. Yang sebenarnya Mas Daryl, itu adalah ilusi karena tidak akan pernah merasa cukup. Kalau ada namanya cukup Mas Daryl, maka pejabat-pejabat yang punya jabatan tinggi dan uang yang miliaran itu harusnya kan nggak usah korupsi lagi gitu. Iya. Ya, ini uang pandemi loh. Dan yang kedua adalah G.K. Chesterton mengatakan, atau cara yang kedua adalah menginginkan sedikit.
Nah, biarlah itu menjadi perenungan untuk kita semua ketika kita berbicara mengenai leadership. Dan betul betul smart listener, sahabat Sonora, kita sudah memulai yang kita sebut 12 mitos kepemimpinan. Nah, ini bagian terakhir ya, bagian ketiga dari 3 series. Dan khususnya coaching good managers to become great leaders. Nah, apa yang kita bahas tentang itu, apa alasan kenapa kita bahas ini. Kemudian konsekuensinya kalau kita ternyata mengikuti mitos ini apa. Lalu, 2 minggu yang lalu, kita sudah bahas mitos pertama, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada lahir atau keturunan, gitu kan? Lalu mitos kedua, pemimpin berdasarkan jabatan formal atau gelar, kita sudah bahas. Minggu lalu kita bahas mengenai pemimpin berdasarkan confidence atau percaya diri. Jadi kalau ada orang-orang ya, itu staf baru, kelihatannya kok ngomongnya lancar, percaya diri banget gitu. Nah, kita sering salah merasa bahwa confidence sama dengan potensi kepemimpinan. Ternyata dari penelitian Thomas Chamorro itu adalah mitos. Dan mitos keempat adalah karisma. Yang ternyata ketika kita bicara dari bahasa dasarnya, akar katanya bahasa Yunani itu charis. Charis itu berarti divine gift. Itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada seseorang. Jadi kalau nggak punya karisma, jangan berharap bisa menjadi pemimpin hebat. Ternyata ditemukan oleh profesor yang kita bahas minggu lalu bahwa enggak kok, karisma itu ternyata bisa dipelajari. Dan hati-hati kalau memilih seseorang menjadi karisma, karena ternyata justru lebih banyak ruginya dan buruknya bagi para pengikut dan masyarakat. Nah, hari ini Mas Daryl, kita akan secara cepat membahas mengenai 8 sisa dari 12 mitos kepemimpinan itu. Namun sebelum saya ke sana, saya mau menyampaikan dulu empati saya dalam 1 menit, 2 menit ke depan untuk para managers dan supervisors yang mendengarkan kita dan ada di luar sana. Izin smart listener, sahabat Sonora, betul bahwa Gallup Research itu menuliskan hasil penelitiannya dalam buku It's the Manager bahwa ya peran middle management, yaitu khususnya manager, menentukan kesuksesan perusahaan pada jangka panjang. Itu hasil research, yes. Namun masalahnya adalah middle management itu, yaitu supervisor dan manager khususnya, pekerjaan yang tersulit di dalam organisasi, Mas Daryl. Oke. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ketika kita sebagai staff atau junior di sebuah perusahaan, satu-satunya tugas kita adalah melakukan pekerjaan kita sendiri kan. Dan kita dilatih untuk itu. Ya, kalau kita sebagai seorang staff accounting misalnya, ada sekolahnya. Ya kan? Atau minimal kita dapat sertifikasinya. Nah, tapi ketika kita mengerjakan tugas sebagai seorang staff accounting, ketika ada posisi kosong, kita kemudian dipercaya menjadi supervisor di accounting atau bahkan sampai manajer accounting. Yang ternyata di sana kita mesti memimpin tim. Dan jarang sekali ada perusahaan yang memberikan pelatihan khusus untuk level-level supervisor dan manager ini untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Itulah sebab tadi saya katakan ini posisi yang sangat sulit. Kenapa? Karena dia diminta untuk berpikir dan bertindak strategis loh Mas Daryl. Harus strategis. Tapi tidak bisa sepenuhnya strategis juga. Kenapa? Ada direksi sebagai pengambil keputusan. Tapi dia diminta untuk operasional juga tidak bisa. Kenapa? Karena ada anggota timnya. Jadi ini ditekan oleh atas, ditekan oleh bawah, dia hadir di tengah-tengah. Ini kalau tidak diberikan pelatihan yang cukup, masa kita bisa berharap bisa memberikan kinerja terbaik, apalagi di tahun 2021. Itulah Mas Daryl kenapa kita perlu membahas ini, harapannya. Ya, teman-teman supervisors managers bisa mendapatkan manfaat dan 2021 bisa menjalankan tugasnya untuk membawa perusahaan bersama direksi tentunya untuk menghadapi kondisi ini dan meraih hasil 10 kali lebih baik. Demikian Mas Daryl. Baik, kita break dulu ya. Nanti kita akan jabarkan secara lebih spesifik lagi apa saja 8 mitos terakhir yang kami bahas berhubungan dengan leadership ya. Nah, buat Anda supervisors, para managers misalnya yang bergabung pagi hari ini,
Kami live di kanal YouTube. Silakan nanti Anda bisa coba saksikan secara audiovisual di Radio Smart FM di live streaming kami. Atau bagi Anda yang mau berkomentar di WhatsApp kami, silakan di 0812 11 12 959. Pertanyaan Anda atau komentar Anda kami nantikan sampai dengan jam 8 pagi ini. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan kita sudah akan terus menghabiskan 8 mitos yang tersisa ya. Ini berhubungan dengan 12 mitos kepemimpinan. Coaching good managers to become great leaders. Nah, kalau mengutip dari statementnya Pak Eloy pada sesi awal tadi, bahwa 2 mitos sudah dibahas tentang pemimpin berdasarkan lahir atau keturunan. Mitos keduanya adalah pemimpin berdasarkan jabatan atau formal atau mungkin juga gelar. Dan juga mitos tentang yang ketiga, pemimpin berdasarkan confidence atau percaya diri. Nah, pemimpin berdasarkan karisma juga akan sudah dibahas juga. Nah, hari ini secara cepat mungkin Pak Eloy, kalau kita lihat dari subtemanya, ini kan mengembangkan supervisor dan juga manajer handal menjadi pemimpin hebat. Mungkin ini kita fokus ke kalimat subtema dulu biar mengawali seluruh 8 mitos yang terakhir nih Pak Eloy. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Jadi Smart Listeners, sahabat Sonora, tadi saya sudah menyampaikan empati saya dengan para supervisor dan manajer. Sehingga betul bahwa itu adalah posisi yang dikatakan dalam research Gallup adalah posisi yang menentukan kesuksesan perusahaan pada jangka panjang. Kenapa? Karena strategi bisa dibuat, Mas Daryl, tetapi eksekusi di lapangan itu bergantung pada middle management. Nah, tadi karena itu saya bilang, teman-teman di supervisor manager itu ya harus dilatih, harus disiapkan. Itu problem pertama sebetulnya, karena banyak yang menjadi accidental supervisors and managers. Mereka ditempatkan di posisi itu, tetapi tidak dilatih sungguh-sungguh. Tetapi yang kedua, ada juga supervisor manager yang rajin belajar. Mereka bisa baca buku, rajin mengikuti talk show kita seperti ini, bahkan mendengar video YouTube dari TEDx misalnya. Dan mereka self-learners, bahkan bisa menjadi students of leadership. Mereka itu belajar, hanya mereka mengeluh. Di dalam training-training yang kami lakukan, mereka mengatakan, bagaimana ya Pak Eloy? Saya ini mau melakukan cara yang benar, seperti yang Pak Eloy ajarkan. Tapi ternyata pimpinan saya, atasan saya, atau atasannya atasan saya, atau atasannya atasan saya, they don't care. Mereka nggak peduli loh yang kita bicarakan ini, Mas Tarif. Yang mereka peduli itu apa sih? Yang penting omset. Money over people. Duit, uang lebih penting daripada kepemimpinan. Artinya apa? Apapun caranya, yang penting duitnya dapat. Nah, udah gitu aja dah. Tapi ada juga supervisor manager tuh yang stres. Nah, karena itu ini sebetulnya problem besar. Karena ini sudah sistem di bisnis kita ya. Dan kalau udah bicara bisnis, ini bicara juga mengenai kebijakan-kebijakan. Karena ya itu tadi Mas Daryl, kalau dia tidak bermanuver, banyak bisnis juga yang rontok oleh karena apa? Yaitu kesulitan para CEO ya, presidir dan direksi itu. Kita kalau nggak ikut bermain di dalam permainan gila bisnis ini, nggak mungkin kita bisa besar. Padahal direksi pun ternyata diukur nanti di RUPS, bottom line juga kan ujung-ujungnya duit. Jadi doesn't matter about leadership, yang penting dapat duit atau tidak. Jadi Mas Daryl, pekerjaan kita ini pekerjaan mulia. Untuk membawa orang, ayo kembali ke jalan yang lurus. Kepemimpinan itu apa? Manajerial itu apa? Tetapi banyak orang mengatakan ini tidak relevan. Karena ujung-ujungnya yang penting bisa dapat duit. Anyway, karena itu berkembanglah mitos-mitos Mas Daryl. Salah satunya mitos formula ini loh. Ini sebetulnya bukan dari saya. Ini hasil studi dan pengalaman real dari seorang jenderal bintang 4 namanya Stanley McChrystal. Beliau menemukan dalam pengalamannya memimpin pasukan. Dan dari studi yang dilakukan bersama dengan tim, ada 3 kepemimpinan yang dibongkar habis dalam bukunya berjudul Leaders, Myths and Reality. Dan 3 mitos yang beliau sampaikan secara cepat. Yang pertama, kepemimpinan itu berdasarkan formula. Artinya apa? Mitos ini berpandangan bahwa ada rumusan baku untuk menjadi seorang pemimpin hebat.
Kepemimpinan itu disederhanakan menjadi sejumlah prinsip atau langkah statis. Misalnya, 5 kunci kepemimpinan yang paling efektif. Beliau bilang, itu mitos. Well, General Mercury tidak membantah fakta bahwa ada kebenaran dan manfaat dari prinsip-prinsip tersebut. Ya kan? Intisari perilaku kepemimpinan yang efektif membantu. Saya juga menuliskan itu di dalam buku yang saya tulis, I'm a Leader. Tetapi menurut beliau, dan setelah saya membaca, saya setuju. Hidup ini terlalu kompleks, dan kepemimpinan itu harusnya kontekstual serta dinamis. Artinya apa? Perubahan bisa terjadi sewaktu-waktu, smart listeners dan sahabat sonora, begitu cepat, terkadang Mas Daril ya, bahkan tanpa dapat diprediksi loh. Ya, betul. Oleh karenanya kepemimpinan yang benar haruslah terus-menerus diadaptasi sesuai situasi dan tantangan yang ada. Jadi itu merupakan mitos yang kelima, bahwa yang namanya kepemimpinan itu ada rumus, ada formulanya. General Mercury mengatakan tidak ada formula, tidak ada rumusan khusus. Karena bisnis itu begitu kompleks, dunia begitu kompleks, maka harus terus kontekstual dan adaptasi. Yang kedua, atau mitos yang keenam tepatnya, adalah atribusi, Mas Daril. Apa sih itu atribusi? Begini, mitos itu dikenal juga dengan the great man theory, atau teori orang hebat, yang berpandangan bahwa, keberhasilan maupun kegagalan suatu proyek atau organisasi dan bangsa seluruhnya ditentukan oleh sang pemimpin. Pandangan ini mengabaikan peran berbagai pihak yang berkontribusi di dalamnya. Nah, jadi betul, saya sering mengquote atau menyebutkan kata bijak dari Pak John C. Maxwell yang juga guru kepemimpinan. Beliau sering mengatakan bahwa everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh bangun ditentukan oleh kepemimpinan. Namun, kalau kita mengkonekkan ini dengan General McChrystal, maka kita memahami arti kalimat itu bukan berarti kita tidak memperhitungkan peran dari dan kontribusi dari berbagai pihak. Itulah sebabnya pemimpin hebat di satu perusahaan, katakan perusahaan A. Waduh, itu kesuksesan bisnis, membangun tim hebat. Ketika pemimpin yang sama dipindahkan ke perusahaan B, belum tentu dia bisa mencetak kesuksesan yang sama loh Mas Daryl. Kenapa? Karena ini yang dikatakan oleh McChrystal. Ternyata itu ada peran dari orang lain juga. Nah, disimpulkan bahwa peran pemimpin memang penting, sangat penting, tetapi sekali lagi, hidup, bisnis, politik, semuanya kompleks dan kepemimpinan itu dinamis. Oleh karenanya, keberhasilan maupun kegagalan bukan kontribusi satu orang, melainkan para pihak dan berbagai faktor yang ada di dalamnya, seperti sumber daya manusia, jaringannya, network, dan lainnya. Izin Mas Daryl, 1 menit juga terakhir, langsung ke mitos ketujuh. Ini kepemimpinan berdasarkan hasil. Jadi tadi yang pertama adalah rumus formula, yang kedua adalah atribusi atau the great man theory, dan yang ketiga adalah berdasarkan hasil. Nah, mitos ini, smart listeners dan sahabat sonora, berpandangan bahwa hasil akhir merupakan ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Menurut General McChrystal, enggak. Memang benar bahwa pemimpin adalah tentang mendorong sekelompok orang meraih suatu hasil. Tapi kepemimpinan jauh lebih luas dari sekedar hasil akhir. Jadi apa dong? Nah, beliau mengatakan sebenarnya lebih dari hasil yang dicapai, kepemimpinan itu apa? Menggambarkan apa yang disimbolkan oleh pemimpin tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kepemimpinan yang efektif membawa masyarakat atau anggota tim untuk menemukan suatu tujuan tidak, suatu makna dalam apa yang diperjuangkan bersama sang pemimpin atau tidak. Seperti misalnya, ya memang sih ukuran keberhasilan secara keuangan katakan 1 triliun, ya toh, keuntungan dalam tahun 2020 memang belum tercapai, tapi di dalam kepemimpinan beliau ini identitas timnya terbentuk, ya, budaya perusahaannya terbentuk, identitas sosialnya ada di sana, karakter yang kuat, peluang-peluang bisnis di depan bisa dibaca dan dibuat. Nah, semakin seru,
Karena itu nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya untuk kita habiskan. Ada 5 lagi mitosnya Mas Dario. Silakan diteruskan. Ini diborong terus loh, saya sampai nggak bisa ngomong, tapi itu oke lah ya. Ini waktunya juga terbatas ya Pak Eli. Nanti buat Anda semua yang mau berinteraksi, silakan kami tunggu di 0812 11 12 929. Kami berikan waktu nanti di sesi yang berikutnya agar Pak Eli bisa lebih detail dan juga fokus terlebih dahulu ya Pak Eli ya, untuk menjabarkan mitos-mitos yang tersisa. Silakan di 0812 11 12 959 atau komentar kami tunggu di kanal YouTube kami, Search Smart FM Live Streaming. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, kita sudah sampai di sesi yang ketiga dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kita masih membahas tentang 12 mitos kepemimpinan ya. Ini 8 mitos tersisa dikebut langsung oleh Pak Eloy Zaluku. Kita lanjut dulu nih Pak Eloy. Nanti kita coba sikapi sedikit demi sedikit ya dari apa yang sudah disampaikan Pak Eloy. Ini mitos yang ke-7 tadi, kepemimpinan berdasarkan hasil. So, gimana yang ke-8 Pak Eloy? Oh yes, Mas Dario. Ini kalau training 12 mitos ini minimal sehari sebenarnya. Seharian. Dipersingkat 3 minggu ya. Kenapa? Karena kan para pendengar Smart FM itu namanya juga smart. Orang-orang cerdas. Sehingga tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Nah, izin Mas Dario. Ya. Kalau tadi yang saya sebutkan itu, ya kan, dari studi dan penelitian dan pengalaman dari General Christo, ya, Stanley McChrystal. Yang berikutnya ini dari penelitian studi orang bernama Jim Collins. Nah, teman-teman yang suka buku-buku manajemen, leadership, sudah pasti familiar dengan nama ini. Karena ini salah satu guru manajemen, guru bisnis, konsultan, peneliti ternama di dunia. Buku-buku seperti misalnya Good to Great, Why the Mighty Fall, Great by Choice. Nah, kenapa saya suka dengan Jim Collins? Karena semua apa yang beliau tulis itu based on research. Itu berdasarkan research. Jadi yang saya mau sampaikan ini pun adalah research based. Sebetulnya beliau mengatakan bahwa kepemimpinan hebat itu yang disebut dengan namanya kepemimpinan tingkat 5 atau level 5 leadership. Itu adalah punya 2 ciri saja yang namanya humility, kerendahan hati, dan professional will. Jadi secara personal, manusia yang disebut pemimpin hebat itu punya kerendahan hati. Dan secara profesional, dia punya professional will, dia punya ketekunan, dia punya ketegasan. Nah, karena itu ada 5 mitos. Yang pertama, pemimpin yang efektif adalah visioner. Ini kita sering mendengar toh, Mas Daryl, bahwa dia itu pemimpin hebat. Dia itu sangat visioner. Dalam penelitiannya Jim Collins ternyata tidak. Itu mitos ternyata. Sebaliknya, pemimpin efektif cenderung lebih empiris. Artinya apa? Berpikir, bertindak, mengambil keputusan berdasarkan data, empiris. Memutuskan berdasarkan fakta dan data, lebih disiplin dan cenderung paranoid bahkan. Paranoid itu beliau menyampaikan namanya produktif paranoia. Karenanya itu mereka mengandalkan pengamatan dan bukti daripada naluri. Nah, ini penting. Dengan kata lain, pemimpin terbaik yang berhasil dalam jangka panjang, smart listeners, tidak memiliki kemampuan visioner untuk meramalkan masa depan. Nggak ada. Tetapi mereka mengamati apa yang berhasil, mencari tahu mengapa hal itu berhasil, dan melakukan konstruksi strategi berdasarkan pengalaman yang sudah teruji tadi, dan terus beradaptasi. Nah, jadi itu merupakan mitos yang ke-8, visioner. Mitos ke-9, smart listeners dan sahabat Sonora, adalah inovasi. Ya. Ternyata inovasi juga mitos. Memang pemimpin perusahaan hebat melakukan inovasi. Tetapi smart listeners, tidak ada data yang menunjukkan bahwa mereka lebih inovatif dibandingkan perusahaan lain. Tidak ada data yang membuktikan itu. Bahkan dalam sejumlah hal, kata Jim Collins, mencengangkan sekali karena perusahaan hebat tersebut kalah inovatif kok dalam beberapa produk dan strategi dibandingkan pesaing.
Ya toh? Nah itu kalau kita punya waktu kita bisa berbicara. Ada beberapa produk yang sebetulnya dari Microsoft ini dibahas oleh Simon Sinek dalam salah satu TED Talks-nya. Itu sebetulnya jauh lebih inovatif dibandingkan produknya Apple. Tapi kenapa Apple yang lebih diterima di pasar? Nah, artinya inovasi bukan kartu truf perusahaan-perusahaan dan pemimpin-pemimpin hebat. Yang lebih penting bagi mereka adalah kemampuan menakar inovasi dan meramu kreativitas dengan disiplin. Yang ke-10, ini ngebut ya Mas Daryl ya. Iya, 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 iya. Ya, karena minggu depan kita udah bicara topik yang berbeda lagi ya. Oke, silakan. Yang ke-10, pemimpin yang efektif bergerak dengan cepat. Yang disebut speed, speed, speed. Oh, pantas aja dia hebat. Emang dia tuh gerakannya tuh, waduh, lihai sekali, lincah sekali. No, kata Jim Collins itu mitos. Memang dunia VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, itu menyukai speed atau kecepatan. Tapi tidak jika Anda tidak cepat, Anda akan tergilas kan begitu. Namun harus dipahami bahwa para pemimpin hebat terlebih dahulu mencari tahu kapan harus bertindak cepat dan kapan menjaga ritme kestabilan langkah. Ini penting, ini wisdom. Jadi mereka itu bukan tergesa-gesa terus kayak dikejar setan gitu loh Mas Tarif. Itu namanya reaktif kok. Mereka itu selalu berdasarkan data mencari tahu kapan bertindak cepat. Tapi mereka tahu kapan sekarang kita tarik nafas, ya, kita jaga ritme, kita jaga kestabilan. Nah, yang ke-11 Mas Daryl, pemimpin yang efektif ahli melakukan perubahan. Itu juga mitos. Jadi begini, mitos itu berpandangan bahwa perubahan besar yang terjadi di eksternal perusahaan, di luar perusahaan ya, dengan COVID-19, dampaknya pada ekonomi dan bisnis, itu menuntut setiap perusahaan dan pemimpin untuk ngapain? Melakukan perubahan besar juga di dalam perusahaannya. Jim Collins mengatakan, no, don't do that. Tidak selalu begitu katanya. Sebenarnya pemimpin perusahaan hebat itu berubah lebih sedikit dibandingkan ya perusahaan-perusahaan yang menjadi kompetitor mereka yang pada akhirnya justru banyak yang gagal. Jadi pemimpin perusahaan hebat berubah lebih sedikit sebagai reaksi terhadap lingkungan yang berubah daripada pemimpin perusahaan pembanding. Hanya karena lingkungan berubah, smart listeners, hanya karena lingkungan bisnis terguncang, kita menyebutnya disrupsi, dan ada perubahan dramatis di sana, tidak berarti Anda dan saya harus menciptakan perubahan radikal di perusahaan Anda. No, bukan saya yang ngomong, Jim Collins mendapatkannya dari penelitian selama 9 tahun. Oke. Jadi ini basisnya data. Dan terakhir, wah, sampai di ujung. Ke-12, pemimpin yang efektif berhasil karena faktor keberuntungan. Ini juga luck. Makanya kan keren banget ya. Judul bukunya yang disebut dengan Good Great by Choice, itu dia bilang begini. Melakukan penelitian kan, mereka mencari jawaban. Pertanyaannya begini loh. Ketidakpastian, kekacauan, dan keberuntungan. Mengapa ada yang berhasil mengatasi itu semua dan mengapa banyak yang gagal. Jadi mereka menyimpulkan begini, smart listeners. Salah satu bagian yang mereka teliti secara mendalam dari berbagai perusahaan itu adalah kepemimpinan kan ya. Dan mereka menemukan bahwa ya, pemimpin hebat tidak lebih kreatif, tidak lebih visioner, tidak lebih karismatik, tidak lebih ambisius, tidak lebih diberkahi dengan keberuntungan, tidak lebih berani mengambil risiko, tidak lebih heroik, tidak lebih berani, tidak. Kesimpulan tadi, nah ini dengarkan ya smart listeners, jangan sampai salah paham ini. Ini kesimpulannya penting banget, please, attention, fokus konsentrasi ya, dengarkan. Kesimpulan tadi tidak berarti bahwa para pemimpin hebat tidak memiliki kreativitas,
tidak memiliki visi, ambisi, keberanian mengambil risiko. Tidak berarti itu. Mereka menunjukkan semua ciri itu. Tapi ini. Demikian juga para pemimpin dari perusahaan pembanding yang diteliti oleh Jim Collins dan timnya. Maksudnya begini, perusahaan hebat nih si perusahaan A. Perusahaan pembanding perusahaan B. Waktu dibandingkan, dua-duanya punya visi, punya ambisi, punya strategi, ya toh, sama-sama berani ambil risiko, sama-sama inovasi, berarti kan itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan dong. Kenapa perusahaan ini hebat? Nah, karena itu ditemukan bahwa di satu sisi pemimpin hebat memahami bahwa mereka menghadapi perubahan dan ketidakpastian terus-menerus dalam kondisi VUCA. Mereka tahu itu. Mereka juga sadar bahwa tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa secara akurat meramalkan apa yang akan terjadi kemudian. Tidak bisa. Tapi di sisi lain, Mas Daryl, nah ini saya pelan-pelan karena ini penting. Nanti saya ulang lagi di sesi berikutnya. Sesi terakhir ya. Ya. Para pemimpin hebat menolak pemikiran bahwa keadaan berada di luar kendali mereka. Mereka menolak suatu peristiwa seperti pandemi COVID-19 menentukan hasil atau masa depan perusahaan mereka. Itu mereka tolak. Sebaliknya, mereka mengambil tanggung jawab 100% atas hasil dan nasib mereka sendiri. Para pemimpin hebat ini berhasil karena apa? 3 perilaku inti yang dibudayakan bersama seluruh tim. Apa itu? Nanti kita bahas di segmen terakhir. Kita kembali di sesi yang terakhir untuk merampungkan semua yang berhubungan dengan 12 mitos ya. Ini tapi saya jarang ngomong jadi hari ini ya. Ngomong terus semua aja. Habis nyontoh banyak banget materinya. Kita teruskan di sesi terakhir ya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama Pak Eloy Zaluku yang membahas tentang 12 mitos kepemimpinan. Ya, mungkin ini kalau dibahas satu persatu secara detail dan Anda jeli mendengarkannya jadi bingung ya Pak Eloy. So, pemimpin itu yang hebat itu seperti apa gitu kalau semua dikatakan mitos. Bahkan dulu kita tahu ya, wah pemimpin yang bagus tuh adalah pemimpin yang inovatif, bisa menghasilkan sebuah karya-karya baru, ide-ide, kreativitas, kemudian juga inovasi. Tapi ini mitos. Wah, pemimpin yang hebat itu pemimpin yang ahli melakukan sebuah perubahan atau dia sebagai agent of change dari sebuah perubahan. Nah, itu juga mitos, Pak Eloy. So, faktanya seperti apa, Pak Eloy? Kita fokuskan di sesi ini. Silakan langsung, Pak Eloy. Nanti kalau ada pertanyaan dari smart listeners, kita juga akan bahas ya, Mas Daryl. Jadi smart listeners sahabat Sonora, ya kalau ditanya ya saya akan bilang ya, jadi apa dong kalau bukan 12 mitos itu? Ya pasti saya akan bicarakan tentang theocentric leadership. Itu jawabannya. Oke. Yang mana secara detail ya kita sudah pernah bahas dan kita akan bahas lagi, kita ulang di waktu-waktu kemudian. Tapi dari penelitian Jim Collins, tadi kan beliau mengatakan bahwa hanya 3 yang menjadi perilaku inti atau rahasia dari para pemimpin itu. Bukan visioner tadi itu, ya kan? Bukan inovasi, bukan speed, ya, bukan perubahan, dan bukan keberuntungan. Bukan berarti mereka tidak punya itu ya, smart listeners. Mereka semua punya itu. Tapi perusahaan pembanding atau kompetitor mereka kan juga punya. Jadi karena sama-sama punya, dalam sebuah penelitian berarti tidak bisa dikatakan, oh berarti rahasia perusahaan hebat itu visi. Loh, enggak, kompetitor mereka juga punya kok. Oh kecepatan, enggak, kompetitor juga punya. Jadi akhirnya ditemukan, apa dong yang menjadi perbedaannya? Nah ini ternyata yang membedakan ya, yaitu apa? Yang pertama Bapak dan Ibu, smart listeners, namanya fanatik disiplin. Disiplin fanatik. Ini yang tidak dimiliki oleh semua perusahaan. Visi punya. Inovasi punya. Tapi disiplinnya tidak semua punya. Yang kedua, yang disebut sebagai kreativitas empiris. Jadi perusahaan bisa bilang kreatif loh kita. Tapi pertanyaannya, berdasarkan fakta dan data, berdasarkan research atau tidak?
Atau ini cuma intuisi, naluri. Banyak yang namanya inovasi-inovasi itu berdasar intuisi naluri. Setelah setahun, 2 tahun launching, ternyata gagal maneh, gagal maneh. Kenapa? Karena berdasarkan intuisi dan naluri. Dan yang ketiga, produktif paranoia atau paranoid produktif. Apa artinya? Mereka itu ya orang-orang yang gini. Paranoid itu kan sesuatu yang dikatakan lu Ketakutan parno, ya. jangan dong sesuatu emosi negatif. Tapi ternyata justru tidak. Ada juga paranoid yang bagus. Apa artinya? Perusahaan itu sudah dibangun budayanya. Setiap pagi pergi kerja. Ini hari Senin pagi. Mereka selalu bertanya, wow, kalau sampai ada kompetitor yang kita nggak tahu ini, tiba-tiba out of the blue datang begitu loh. Bagaimana ya kita bisa bertahan? Jadi mereka itu nggak pernah masuk di dalam zona nyaman. Nggak pernah. Mereka itu selalu berpikir apa lagi yang terbaik yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi ini berbicara mengenai apa sebenarnya, small listener sahabat Sonora? Culture. Itulah sebab kenapa Capstone Asia Servitama dari tahun 2005 itu di bawah logonya itu ada tulisan Building a High Performing Culture. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dari penelitian dan penelitian yang saya baca pelajari, ujungnya itu culture kok. Nah, karena itu culture yang seperti apa? Culture yang dibikin oleh pemimpin bersama timnya. Pemimpin itu seperti apa? Namanya level 5 leadership yang sebenarnya ketika Jim Collins ditanya, sebelum disebutkan level 5 leadership, Mas Daril, namanya itu servant leadership. Tapi timnya mengatakan, aduh jangan servant leadership dah. Pemimpin yang melayani itu sudah terlalu banyak dibicarakan dan udahlah kita pakai istilah lain namanya level 5 leadership. Pada level 5 leadership itu tentang servant leadership. Servant leadership itu apa? Theocentric leadership. Yang punya dua karakter. Yang pertama, secara personal punya kerendahan hati. Dia nggak nyombong, dia nggak ngebosi, dia nggak nunjuk-nunjuk jari. Loh kenapa dia punya kerendahan hati? Karena dia tahu kepemimpinan ini adalah amanah, titipan dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi dari sisi profesional, namanya professional will, disiplin tingkat tinggi. Kalau sudah memutuskan, kita harus jalankan ini by bulan Desember, tidak ada kompromi. Mereka mengerjakannya bahkan sampai titik darah penghabisan. Nah, itulah kesimpulannya Mas Darif, kerendahan hati dan professional will. Ini adalah level 5 leadership. Ini namanya servant leadership. Servant leadership itu adalah turunan dari theocentric and transformational leadership. Demikian Mas Darif. Oke. Saya nggak punya waktu banyak, cuma satu pertanyaan terakhir saya mau tanyakan Pak Eloy. Bagaimana caranya para pemimpin di luar sana yang lebih percaya dengan mitos-mitos sebelum hari ini dijabarkan secara detail itu bisa merubah satu mindset atau paradigma yang benar sehubungan dengan theocentric leadership sendiri, Pak Eloy? Terima kasih Mas Darif. Smart listener dan sahabat Sonora, ini ada lingkarannya. Lingkaran yang tahap pertama, informasi dan referensi. Informasi referensi itu akhirnya membentuk tahapan yang kedua, namanya mindset atau belief. Mindset atau keyakinan kita. Nah, mindset keyakinan kita ini membentuk yang ketiga, namanya sikap atau respon atau attitude. Nah, sehingga kalau Mas Daril bertanya, gimana dong teman-teman di luar sana yang sudah terlanjur percaya pada mitos-mitos 12 yang sudah dijelaskan selama 3 minggu terakhir? Maka jawaban saya tidak ada yang lain. Referensi dan informasi. Itulah yang kita lakukan. Memberikan informasi referensi kepada smart listeners bahwa, bangun, oi. Sadar, oi. 12 mitos itu jangan diikutin lagi, oi. Ayo, ada alternatif berpikir yang lain. Yang tadi saya sebut dengan theocentric and transformational leadership. Demikian Mas Dario. Oke, baik. Tinggal 2 menit tersisa, Peleh. Boleh kita rampungkan di 3 minggu pembahasan ini menjadi 2 menit tersisa. Silakan. Terima kasih, izin saya rangkum. Smart listeners dan sahabat Sonora. Ada 12 mitos kepemimpinan. Dan khususnya kepada sahabatku, para supervisors, para managers di luar sana, ini perlu memahami. Ya, mitos yang pertama yaitu kepemimpinan berdasarkan lahir atau keturunan, ya toh, bahwa
itu dari keturunan tertentu itu sajalah yang menjadi pemimpin. Atau dia punya ciri-ciri fisik seperti filsafat Yunani kan, hidung mancung, mata biru. Kita sudah mengatakan no, 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 I am a leader, you are a leader, we are all leaders. Kita semua diberikan potensi oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi pemimpin hebat. Tapi yang mesti berlatih. Yang kedua, kita sudah bicara tentang gelar ya, kalau nggak salah itu. Gelar atau posisi formal, jabatan formal. Ini juga mitos. Ibu, bapak, dan saya bisa menjadi pemimpin non-formal, informal, dimanapun Anda berada sekarang. Mulai dengan pengaruh positif, senyuman, kata-kata positif, menyebarkan cinta kasih, dan kerja disiplin. Nggak boleh terlambat masuk kantor, enak aja. Mau jadi pemimpin tapi terlambat melulu masuk kantor, payah, nggak bisa gitu kan. Dan yang ketiga, tentang yang kemarin tuh mengenai confidence. Jangan melihat orang yang pandai menjual diri, presentasi di depan, oh ini pasti menjadi pemimpin hebat. Enggak, mitos. Belum tentu. Ini survei demi survei membuktikan. Yang namanya confidence tidak selalu sama dengan potensi kepemimpinan. Ya toh? Yang keempat, bicara mengenai yang kita sebut sebagai karisma. Wah, dari postur tubuh, cara berbicara, ya toh? Kalimat-kalimatnya, ini adalah pemimpin hebat. Itu mitos. Satu menit terakhir, Pak Eloy. Yes. Banyak pemimpin-pemimpin yang sederhana justru punya hati yang berjuang untuk kebaikan umat, kebaikan masyarakat dan perusahaannya. Dan yang lain-lainnya tadi saya sudah bahas. Ini nanti disimpan juga di kanal YouTube baik Smart FM maupun Eloy Zaluku, dan ada di IG Live, IGTV. Silakan juga bagi yang mau mendengarkannya lagi, ada di sana. Terima kasih Mas Dario. Oke, terima kasih juga Pak Eloy. Kita harus pamit mengakhiri program pembicaraan ini. Kita ketemu lagi Senin minggu depan dengan tema dan pembahasan baru dan juga berbeda. Terima kasih untuk Anda semua dan juga sahabat Sonora. Saya Dario Adam. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the selection. Thank you Mas Dario. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.